والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فضيلة الأستاذ المكرم أستاذ بختيار الجزائري حفظه الله تعالى وزملائي الكرام من أعلى المستوى في هذا المعهد الاختصاص في الثالث من إعداد المعلمين، يسرنا في هذا اللقاء أن نستمع معكم ونجلس معكم في الندوة في فن الخطابة. سيلقيها إن شاء الله تعالى فضيلة الأستاذ أبو زكي أستاذ بختيار أبو زكي حفظه الله تعالى. التنبيه لكل واحد من الطلبة أن يهتم بما سيلقيه الأستاذ ويكتب ما يحتاج إلى الكتابة ويستمع وينصت في البرنامج. هذا نتزود في هذا المساء المبارك في فن الخطابة، عسى أن يساعد أن ينفعنا في يوم من الأيام كيف طريقة إلقاء الكلمات وكيف طريقة الخطبة، ولأنكم ستصبحون الآباء في المستقبل وستصبحون الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ومن المهم أن نتعلم كيف طريقة إلقاء الخطبة. ولا نطيل الكلام، فلفضيلة الأستاذ بختيار أبو زكي حفظه الله تعالى بأن يلقي درسه لنا في هذا اليوم ويوم الأحد غدا إن شاء الله تعالى، فليتفضل مشكورا. بالعربي هذا أولا حتى كلاهما تفتح سسر. أنا أتقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد القهار ملك الأراضين والسماوات والأرض، والصلاة والسلام على سيد البشر وإمام المتقين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ma'asyiral ikhwah jami'an, alhamdulillah teman-teman kelas 3 sekalian, insyaallah kita dalam 2 hari ini akan bertemu setelah salat asar sampai menjelang maghrib insyaallah. Dan alhamdulillah ini adalah juhud mubarak dari Ustaz Saif dan seluruh jajaran Madrasah Aliyah Al-Irsyad, di mana beliau merancang sebuah daurah atau nadwah ilmiah berkenaan tentang atau dengan materi fannul al-khitabah atau khatabah, seni berpidato. Ikhwah sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah mengembankan para rasul dan para nabi untuk menyampaikan risalah. Dan antum tahu metode dan cara paling lama di dunia ini untuk memberikan pengaruh kepada orang adalah khutbah. Sampai ketika ana browsing dari satu tulisan ke satu tulisan dan tulisan yang lain, tidak didapatkan secara pasti kapan khutbah ini pertama kali muncul. Jawaban semua ada semenjak munzu basyariyatil ula. Khutbah ini ada semenjak zaman Nabi pertama Adam. Karena ini satu-satunya cara yang Allah ilhamkan kepada manusia
untuk memberikan pengertian dan mempengaruhi orang lain, baik untuk menyuruh mereka kepada kebaikan atau melarang mereka kepada kemungkaran, atau bahkan kepada hal yang negatif, mengajak orang kepada hal apapun termasuk yang buruk, itu dengan cara khutbah yang dalam bahasa kita mungkin disebut dengan berpidato atau berorasi. Apapun cara orang berbicara untuk memberikan pengaruh kepada orang lain, itu disebut khutbah. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengirim para rasul alaihi wassalatu wassalam, dan salah sejatuh senjatanya adalah khutbah. Karenanya seorang sekaliber seperti Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beliau itu meminta kepada Allah untuk dikirim saudaranya dan adik kandungnya Harun alaihi salatu wassalam. Apa alasan Nabi Musa? Huwa afsahu minni lisanan. Dia ya Allah lebih fasih daripadaku lisannya dalam berbicara. Karena Nabi Musa cadel sedikit, karena dulu pernah memakan api ketika masih kecil. Ini membuat beliau ada beberapa huruf ketika dikatakan itu tidak pas. Padahal disebutkan dalam sejarah Musa khatib. Musa itu alaihi salatu wassalam orator urung yang sangat dikagumi oleh Bani Israel. Tapi beliau mengakui secara lisan saudaranya Harun lebih fasih. Ini menunjukkan khutbah itu punya pengaruh, atau khatabah atau khitabah punya pengaruh dalam mempengaruhi orang. Karenanya ikhwafil azakumullah, di dalam muqaddimah disebutkan, diturunkan sedikit selesai, disebutkan di sini. Ada yang bisa baca? Di dalam muqaddimah selesai, turunkan sedikit setelah ayat-ayat. Benar yang tadi muqaddimah selesai. Terus ke bawah lagi. Itu ke atas, maksudnya apa? Ke atas lagi ya? Iya, ke atas lagi. Nah, antum kalau baca di situ ada di sini nih. Antum jelas. Fa inna apa katanya? Dibesarkan selesai. Fa inna al-ilqa al-khutab wal mawa'id wal durus wal muhadarat min a'zami wasail apa? Dakwah, ikhwah. Ini salah satu metode dan cara dakwah yang paling lama yang masih ada dipertahankan oleh manusia sampai zaman milenial ini. Saking hebatnya. Dan ana yakin khitabah atau khatabah atau orasi dan berpidato ini seninya tidak akan hilang sampai manusia lenyap. Kenapa? Karena ini cara yang paling sederhana, tidak terlalu butuh banyak modal. Orang tinggal berdiri, berbicara, manusia dikumpulkan seperti kita sekarang ini, anak ngomong selesai. Dan ini cara yang ditempuh dari dulu. Dan antum tahu sampai detik hari ini, walaupun zaman sudah maju, dalam semua sisi kehidupan, bahkan dalam orang sebentar lagi mau pilihan presiden, ya kan? Iya. Semua kader-kadernya apa yang mereka lakukan? Memberikan orasi dan berpidato. Tujuannya apa tuh ikhwah? Untuk mempengaruhi dan menarik orang lain. Karenanya Ustaz Saif, jazakumullah khair, dibukakan Ustaz PPT-nya nanti setelah kita tahu. Jadi inti dari khutbah itu adalah apa intinya ikhwafillah? Kenapa Islam dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan para nabi itu berdakwah dengan cara berkhutbah? Salah satunya apa? Dia termasuk wasilah dakwah. Iya. Sekarang kita masuk kepada pembahasan ikhwah fillah azakumullah. Al-khatabatu atau al-khitabatu ta'rifuha wa ahammiyatuha fil Islam. Coba kita lihat definisinya dulu. Pada sore hari ini kita akan bahas dan ambil secara insyaallah mendetail supaya kita memahami apa itu pidato atau al-khutbah atau al-khatabah fil lughah wal istilah dalam pengertian bahasa Arab. Ya, kita mulai. Ikhwah fillah azakumullah, antum bisa baca sama-sama. Bisa digeser ini Ustaz. Yang bawahnya itu bisa ditengahkan sedikit. Yang virus abadi, tinggal ditarik kotaknya, antum buka kotak, ditarik sedikit, bisa kayak bisa? Siap. Itu nggak pengaruh, yang penting atasnya ikhwah. Antum bisa baca ta'riful khatabah, bisa dibaca ta'riful khatabah di sebelah sana, lihat. Apa pengertian khatabah atau khutbah dalam bahasa Arab? Dilihat dari
ta'rif al-lughawiyah wa ta'rif istilahiyah. Ta'rif al-lughawi wa ta'rif al-istilahi. Ta'rif fil lughah atau lughatan wa ta'rif fil istilah atau istilahan. Kita lihat sekarang secara lughah. Al-khutbah atau al-khatabah fil lughah apa ikhwah fillah azakumullah? Hadhihi al-kalimah mushtaqqatun atau ma'khudhatun min asli fi'lin. Dia diambil dari fi'il atau kata khataba yakhtubu, khutbah wa khatabah. Khutbah wa khatabah atau khitabah. Yang seorang ahli bahasa Arab yang hidup beberapa abad yang lalu namanya adalah Fairuz Abadi. Antum kalau dengar Fairuz Abadi ini orang ini. Fairuz Abadi adalah seorang ahli apa itu? Antum baca? Apa namanya? Itu bahasa sekarang. Apa namanya? Antum baca? Satu orang. Ahli penyusun kamus. Apa bahasa Inggrisnya itu? Bahasa kerennya apa? Yang keras. Leksikografer. Seorang ahli sini. Iya makanya. Antum sebut dulu, Anda sebutkan. Fairuz Abadi adalah seorang leksikografer. Fairuz Abadi adalah seorang apa? Seorang ahli penyusun kamus. Bahasanya tadi nama lainnya leksikografer bahasa sekarang ikhwah. Tetapi beliau termasuk orang pertama yang membuat kamus dan menyusunnya dengan penyusunan yang sempurna. Antum kalau pingin lihat tulisan beliau, jazakumullah khair, kalau pingin lihat tulisan beliau, judulnya itu kamusnya Al-Muhit apa? Al-Muhit, Al-Qamus Al-Muhit. Ini karya beliau. Nah, di dalam kamusnya beliau menulis bahasa-bahasa dan diartikan oleh beliau. Dan di dalam kamus itu pula antum kalau buka apa yang dimaksud dengan khutbah dalam bahasa Arab min ma'na lughawi atau ta'rif lughawi dari definisi sisi bahasanya, beliau datang dengan definisi yang luar biasa. Beliau mengatakan al-khatabatu aw al-khutbatu hiya, baca, antum baca, saya baca kan? Al-kalamu al-manthuru al-masju'u. Di sini al-musyajja'u. Ana ulangi lagi. Secara bahasa Arab, makna dari khatabah atau al-khutbah adalah al-kalamu al-manthuru al-musajja'u. Di yang lain-lain menulis al-masju' untuk menyamakan dengan sebelumnya al-manthur. Maka secara bahasa Indonesia kurang lebih yang dimaksud dengan khutbah adalah ucapan, pembicaraan yang keluar, manthur itu yang tersebar keluar dari lisan kita, al-musajja' yang tertata dan tersusun dengan irama dan rapi. Jadi orang berkhutbah nggak kayak antum bicara apa, ada apa, ngapain. Khutbah nggak ada begitu. Khutbah jauh lebih berirama, tersusun dan rapi. Maka anda ulangi lagi dari sisi bahasa Arab, ta'rif al-lughawi li kalimatil khutbah atau al-khutbah sama-sama. Apa itu? Al-khutbah atau al-khatabah hiya al-kalam al-manthur al-musajja'. Dari saja, musajja itu dari saja itu dari bahasa Arab. Saja itu yaitu ucapan-ucapan atau perkataan yang memiliki irama dan nada tertentu pada akhirnya. Kalau a, kalau terakhir i, dunia ini fana, tidak ada orang di dunia ini bahagia, pada akhirnya manusia semua akan binasa. Ini saja. Iya. Nah, khutbah itu banyak. Antum makanya perhatikan, terutama dalam bahasa Arab ya. Para khatib itu biasanya lisannya kalau terakhir a dia a, kalau semuanya i dia i, kalau nun. Maka apabila khatib mampu berbicara seperti itu, dia semakin indah khutbahnya. Karena dari sisi bahasa, khutbah atau khatabah al-kalamul manthurul musajja', ucapan yang keluar dari lisan seseorang dengan berirama dan teratur dan berirama itu. Jadi ini ta'rif lugawi, ini pilihan yang paling bagus. Ana sudah melihat beberapa definisi, ini yang paling indah dan paling bagus menurut Fairuz
abadi. Ya. Bisa difahami ikhwah? Jadi apa itu khutbah dalam pengertian lughah? Wadih? Iya. Ada pula yang mengatakan khutbah adalah menyampaikan sebuah urusan penting dan besar. Diambil al-khutbah wal khatabah, diambil dari kata-kata al-khatbu. Ini Anda belum cantumkan di dalam pengertian, tapi insyaallah kedepannya kita akan cantumkan biar sempurna. Ada pula ulama yang mengatakan al-khutbah bukan berasal dari kata khataba yakhtubu. Kalaupun iya, dia diambil dari petikan kata al-khatbu saja. Wal khatbu fil lughah al-arabiyyah al-khabarul muhim, al-khabarul azim al-muhim. Berita yang besar dan penting yang akan disampaikan. Makna khutbah dengan asal kata khutbu yang artinya berita penting termaktub dalam Al-Quran. Siapa yang ingat? Jadi ketika orang berkhutbah artinya dia sedang menyampaikan berita yang besar dan penting. Karena khutbah diambil dari kata al-khatbu. Apa? Ayat Al-Quran menyatakan bahwasannya makna al-khatbu berita penting. Siapa yang ingat ayat dan pas momen apa? Jamil. Ini harusnya ada hadiah Ustaz Saif. Masya Allah ditulis Ustaz Saif. Mungkin hadiah bisa menyusul. Naam. Ta'al mumtaz hada hatta yasma'ul ikhwah jami'an. Iya. Hada mumtaz. عرف نفسكم أولا شيخ من أي فصل اسمكم من؟ اسمي عبد الرحمن من فصل الحاء. يا سلام شيخ عبد الرحمن فصل الحاء. بين لنا آية في القرآن الكريم التي تبين بأن الخطبة من كلمة الخطب بمعنى الخبر المهم الخبر العظيم المهم. من قوله تعالى قال فما خطبكم أيها المرسلون. ممتاز. في قصة إبراهيم وضيفه الكرام من الملائكة لما زاروه. Malaikat itu datang dan tidak berbicara banyak. Orang-orang dengan pakaian putih, wajahnya ganteng-ganteng. Nabi Ibrahim bingung. Maka pertanyaan beliau dalam Al-Quran, fama khatbukum? Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Antum lihat dari terjemahan bahasa Indonesianya. Apa berita penting dalam berita penting apa yang ingin kalian sampaikan wahai orang-orang yang diutus kepadaku? Jazakumullah khair Syekh Abdul Rahman. Hasal hadiah pada selesai. Nah, idzan ikhwa fillah azakumullah, lamma khataba al-khatib, ketika seorang khatib menyampaikan khutbahnya, ketika itu berarti dia sedang menyampaikan berita yang besar dan penting. Makanya antum lihat orang ketika berkhutbah Jumat, khutbah nikah, khutbah apapun, maka dia hakikatnya sedang menyampaikan informasi yang penting dan besar. Idzan ukarrir kalami awalan ikhwah. Min nahiyatil lughawiyyah atau min ma'na al-lughawi, kalimat al-khutbah wal khatabah ma'khudh min ayyi fi'il ayyi kalimah? Al-awwal يقول العلماء الأول أن الخطبة والخطابة مأخوذة ومشتقة من فعل خطب يخطب خطبة وخطابة ومعناها كما يقول فيروز أبادي والخطبة إذا قال خطب الخطيب على المنبر خطبة أو خطابة artinya beliau sedang mengeluarkan ucapan yang tertata, rapi dan irama. Karenanya catatan penting sebelum kita masuk ke makna istilah. Dari makna lugawi antum sudah dapat poin penting dalam berkhutbah. Khutbah itu ada irama. Khutbah itu laisatul khutbah awal khatabah ala watiratin wahidah. Enggak boleh khutbah itu tinggi atau seperti orang baca datar. Enggak. Khutbah harus tinggi, turun, datar, tenang. Bahkan orang kalau untuk melihat kalau khutbah Jumat beda sama muhadharah. Khutbah Jumat kadang ada orang yang menangis, kadang ada orang yang marah, kadang ada orang yang sampai berteriak, ada orang yang santai. Tergantung apa maudhu yang disampaikan. Natakallam anil maut, teriak ya enggak pas juga. Natakallam anil jihad, santai. Maka wahai ibadallah, mari kita berjihad di jalan Allah. Tidur orang. Lah, jadi
poin pentingnya khutbah itu tidak boleh ada dalam watiratin wahidah, dalam satu intonasi nada. Karena dalam definisi lugawinya, sekali lagi biar antum hafal, mahiyya kama yaqul Fairuz Abadi, pendek cuma 3 kata aja. Al khutbah hiya kalamun manthurun musajja'un, ucapan yang keluar dengan tertata dan berirama, itulah yang disebut dengan khutbah. Ya, kita pindah sekarang ikhwah, ba'dama fahimtum kalimat khutbah min nahiyah lughawiyah, dari sisi bahasa. Coba kita pindah, dan ada yang mengatakan makna kedua dari khutbah diambil dari kata-kata al-khatbu, yang artinya kalau khutbu adalah berita atau sebuah urusan yang penting, diambil dari ayat Allah, fama khatbukum ayyuhal mursalun, yaitu berita penting apa yang ingin kalian sampaikan. Berarti seorang yang berkhutbah sedang menyampaikan berita yang sangat penting dan besar. Nah, nantakil al-an sesaif, bawahnya sesaif, ila ta'rif al-islahi, bawahnya persis ya. Di bawahnya, di sini sudah pindah. Oh, di sini sudah pindah. Haji, limadza la yataharrak ikhwah? Coba digerakkan dulu. Coba digerakkan dulu. Wahid Sa'id Ustaz Saif. Naam. Man alladhi ya'rif hadha? Sa'id qalilan. Bisurah ikhwah. Itu tadi masih apa namanya yang ini, coba antum keluarkan ya ini dulu, ya kita urusan ke sini dulu. Itu di close coba. Kalau antum menggunakan ini sudah bisa. Al-thani. Coba antum pindahkan ke bawah. Oke, yang sini bisa. Hadha huwa? Tadi itu sudah pindah. Ya. Man afdalukum wa afsahukum qira'atan? Ini matana agak kurang jelas. Aina Daud? Sahih? Ta'al Syekh Daud, ta'al. اقرأ يا شيخ من هنا، لا بس أقرب هنا. أي اقرأ حتى يعرف تعريف الخطبة أو الخطابة في الاصطلاح. تفضل شيخ داود حتى لا ننعس. الخطبة أو الخطابة في الاصطلاح عرفت الخطبة أو الخطابة بتعريفات كثيرة، ومن العلماء من عرفها بأنها كلام منثور مؤلف يخاطب به المرء الرجل الجماعة لقصد الإقناع والاستمالة. Jazakumullah khair. Dibaca artinya pelan-pelan artinya biar difahami oleh teman-teman. Definisi khutbah menurut istilah, para ulama telah memberikan definisi yang begitu banyak tentang khutbah atau khutbah. Di antara mereka ada yang mengartikan khutbah adalah ucapan yang tersusun dengan baik yang dibuat oleh seseorang dalam rangka berbicara dengan sekelompok orang yang bertujuan untuk mempengaruhi mereka. Jamil. Jazakumullah khair Syekh Daud. Barakallahu fik, akhi. Idzan al-khutbah ikhwah fillah azakumullah, ada 3 hal penting dalam ta'rif yang pertama ini. Antum lihat dari ta'rif pertama ada 3 hal penting yang kita simpulkan. Yang pertama, khutbah adalah kalamun manthurun muallaf. Ucapan yang keluar yang disusun oleh orang. Ini yang pertama, dia adalah ucapan yang disusun. Berarti khutbah itu tidak boleh asal-asalan kecuali orang terbiasa. Khutbah itu harus disusun, harus dibuat dengan baik. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki kemampuan tanpa menyusun dia bisa berbicara. Itu hanya orang-orang yang memiliki kelebihan. Tetapi secara umum
apabila manusia ingin berkhutbah dengan sebuah khutbah, dia harus disusun dan dibuat. Maksudnya difikirkan, direncanakan, bahkan mungkin dikonsep dulu, baru pun kalaupun ia dihafalkan. Karena definisi khutbah adalah kalamun mansurun muallaf, yang ucapan yang keluar, yang dikarang oleh orang, yang disebutkan apa? Yukhatibu bihil mar'u aw yukhatibu bihir rajul al-jama'ata, yang tujuannya digunakan oleh seseorang untuk berbicara dan untuk berkomunikasi dengan sekelompok orang. Ketika seperti antum nih, ana sedang berkhutbah hakikatnya ini sekarang ini ana ingin berkhutbah karena poin ketiganya ada. Jadi dalam definisi ini ada 3 rukun yang disebutkan. Yang pertama, khutbah adalah ucapan yang tersusun dan dibuat oleh seseorang. Yang kedua, ada orang yang membuatnya. Yang tujuannya, yang ketiga, poin yang ketiganya, yang tujuan khutbah itu atau ucapan yang dibuat untuk berkhutbah itu yang paling penting. Kita kaitkan sekarang. Limadza kanatil khutbah hiya wasilah min wasailid da'wah? Karena definisinya itu. Lianna ta'rif al-istilahi lil khutbah, dalam poin yang terakhir disebutkan liqasdi al-iqna wal istimalah, untuk mempengaruhi orang dan membuat orang itu condong kepada apa yang kita sampaikan. Yang tadinya mereka nggak mau sholat, setelah mendengar khutbah kita mereka tergerak mau sholat. Yang tadinya mereka tidak serius belajar, begitu mendengar khutbah kita, tujuannya istimalah wal iqna, maka akhirnya mereka pun terpengaruh dan semangat untuk belajar. Berarti kalau ucapan khutbah itu disampaikan dan berpengaruh bagi orang, salah satu bentuknya orang melaksanakan apa yang disampaikan. Jadi poin penting dalam khutbah itu bukan hanya keindahan kata-kata, bukan hanya seorang khotib ingin menunjukkan dirinya sebagai orang yang hebat. Yang paling penting apa ya ikhwafillah azakumullah? Poin ketiganya, bisa memberikan iqna, bisa melakukan istimalah, bisa membuat orang itu terpengaruh, dan bisa juga memalingkan orang dari hal yang tadinya dia lakukan untuk ditinggalkan, yang tadinya dia tinggalkan tidak dilakukan, dia lakukan. Jadi sekali lagi ikhwah, kita baca sama-sama apa definisi yang pertama disebutkan oleh para ulama tentang kata-kata atau definisi khutbah. Ayo kita baca. Urifatil khutbatu awil khatabah bita'rifatin katsirah. Wa minal ulama man 'arrafaha bi annaha kalamun manthurun mu'allaf yukhatibu bihi al-mar'u aw ar-rajulu al-jama'ata liqasdil iqna'i wal istimalati. Iya, sekarang antum sama-sama baca, tapi ada seorang yang mimpin. Siapa yang mau baca? Dipimpin oleh teman-teman seperti ana baca. Fadhal ikhwah. Nah, Hilman yang disebut gak boleh mundur. Ayo belajar biar berani antum jadi khatib. Khatib itu harus dilatih ikhwan. Nanti sebentar lagi kita akan datang kepada bahasannya. Fadhal Syekh Hilman, masyaallah. Ana suka jalannya beliau. Ini jalan-jalan orang yang penuh percaya diri. Orang kadang-kadang dari jalan sudah kelihatan. Ada orang yang kalau jalan itu nggak pede, tapi beliau masya Allah percaya diri. Fadhal, antum baca supaya diikuti oleh teman-teman, dan tunjuk siapa yang akan baca sendiri nanti oleh antum. Nah. Anak minus ya. Hah? Minus. Oh minus, nah. Masya Allah miskin. Hilman minus ikhwah. Yang nggak minus siapa? Minus sama seperti ana. Agak kurang jelas. Sudah ana puji-puji jalannya minus. Yang nggak minus siapa? Yang zen bacaannya. Yang, hah? Faris Jabal. Aina? Ha? Hada Syekh Jabal hada. Taqaddam ya Syekh Faris Jabal. Nggak boleh mundur loh teman-teman, minta antum.
Haya akhi Faris, tafadhal. Ayo biar antum jadi khatib ini. Ayo cepat. Hah? Di fil hammam. Salah lagi antum, faik hammam orang. Ayo yang lain biar cepat waktu kita. Faik. Pakai alafu. Siapa yang bacaannya bagus? Hah? Ya sudah, mana Rais kita? Rais. Ta'al. Rais Duf'ah, ta'al. Fadal Syekh. Masya Allah. Barakallahu fikum Rais. Iqra mithla qiraati anifan wal ikhwah ma'an ma'akum thumma ashir rajul hatta yakum wa yaqra hadha ta'rif. Na'am. Ba'dah. Bismillah. Nah, antum taqra awalan thumma haula yuraddidun ba'dakum. Ya syabab, raddidu ba'di. Al-khatab khutbatu awil khatabah fil istilah. Al-khutbatu awil khatabatu fil istilah. Urrifatil khutbatu awil khatabatu bita'rifatin katsirah. Wa minal ulama'i man 'arrafaha bi annaha kalamun manthurun mu'allafun. Kalamun manthurun mu'allafun يخاطب به المرء أو الرجل يخاطب به المرء أو الرجل الجماعة لقصد الإقناع والاستمالة. الجماعة لقصد الإقناع والاستمالة. تفضل أشر. من سيقرأ هذا بصوت مرتفع؟ نرجو من شيخ Lintang Ramadan. فضل. من هناك اقرأ يا شيخ. من هناك اقرأ. تفضل شيخ ولدان. ممكن بهذا لا بأس. من هناك أخي لا بأس. لكن فضل شيخ ثار. تقدم هنا قليلا لا بأس. حتى يصل. تفضل شيخ ثار. نعم تفضل. الخطبة أو الخطابة في الاصطلاح. نعم اسمعوا عرفت الخطبة أو الخطابة بتعريفات كثيرة ومن العلماء من عرفها بأنها كلام منثور مؤلف يخاطب به المرء أو الرجل الجماعة لقصد الإقناع والاستمالة. Artinya dibaca. Para ulama telah memberikan definisi yang begitu banyak. Ini malah cocok beliau bahasa Indonesia, masya Allah. Khutbah. Di antara mereka ada yang mengartikan khutbah adalah ucapan yang tersusun dengan baik yang dibuat oleh seseorang dalam rangka berbicara dengan sekelompok orang yang bertujuan untuk mempengaruhi mereka atau dengan hal tersebut. Iya, jazakumullah khair Syekh Ithar. Nah, mumtaz. Ana uhibbu sautahu wa qira'atahu bil Indonesia. Amal Arabiyah la uhibbu. Cocok beliau untuk jadi pembawa acara, untuk pemberi pengumuman di suatu tempat. Masya Allah, suara intonasinya bagus. Nah, nyaman, suaranya datar, enak didengar. Nah, الآن نأتي إلى تعريف الثاني. إن شاء الله أستاذ سيف الآن سيفتح لنا تعريف الثاني للخطابة أو الخطبة كما عرفها بعض العلماء. Ini ikhwah fillah mulai masuk kepada hal yang penting. Di sini ada poin-poin penting yang wajib untuk kita perhatikan ya. Nah, fi ta'rif ats-tsani yaqul huna wal akharu arrafaha bi annaha khutbah fan. Kata kuncinya khutbah fan. Bi annaha fannun min fununil kalam yuqsadu bihi at-ta'thiru fil jumhuri an tariqis sam'i wal basari ma'an. Khutbah itu
diartikan oleh sebagian orang adalah fannun min fununil kalam, seni dari seni-seni berbicara. Ikhwah, kalau selain khutbah, selain berpidato, antum butuh persiapan dan belajari nggak? Antum ngomong sama orang, butuh nggak seni? Seni berbicara. Yang butuh seni berbicara itu siapa? Antum kalau ngomong sama orang, yang butuh seni, orang yang paling butuh seni berbicara itu siapa? Ada profesi-profesi tertentu, contohnya sales penjual. Maklum orang Lombok, sales penjual sesuatu itu dia harus pinter berbicara, ikhwah. Dia harus punya seni dalam berbicara. Yang kedua, selain sales apapun, yang kedua, guru itu harus yata'allam al-muallim atau al-mudarris fannul kalam. Dia harus berbicara, seni berbicara itu harus belajar. Enggak boleh dia terus membiarkan diri, dia harus belajar dari orang, melihat orang bagaimana cara dalam menyampaikan, dan coba dia ikuti, disesuaikan dengan karakter pribadi. Karena ternyata khutbah itu adalah fan, seni. Khutbah, poin pentingnya ikhwah, seni. Antum buka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Seni itu apa? Sebuah karya dan usaha yang menghasilkan sebuah usaha, sebuah kegiatan yang menghasilkan karya dan ciptaan yang luar biasa. Maka semua cabang apapun di dalam kehidupan kita, kalau ada di depannya seni, contoh bela diri, seni bela diri, berarti dia bisa dilatih, bisa dipelajari, bisa diperbaiki, dan kita bisa menjadi ahli. Seni berolahraga sepak bola, semakin tiap hari antum juggling bola dan antum merem megang bola, insya Allah antum semakin hebat bermain bola. Ketika khutbah ini atau khotbah ini seni, berarti semakin antum latih, semakin antum pelajari, semakin antum perbaiki dan koreksi, antum akan menjadi masternya dan menjadi ahlinya. Berarti nggak ada orang yang nggak bisa khutbah. Ini poin penting bagi antum. Laisa hunaka ahadun la yujidul khutbah. Laisa hunaka ahadun la yastati an yulki khutbah. Karena kabar gembiranya khutbah atau khutbah fannun, seni. Seni itu nanti akan diterangkan oleh penjelasan berikutnya, ta'rif berikutnya. Harus ada 4 poin dalam seni. Ketika disebut fan, seni, itu ada 4 poin. Apa? Ma'rifah. Orang harus belajar dulu dasarnya, teorinya, pengetahuannya. Kalau disebut seni menggambar, orang harus belajar dulu teori menggambar itu seperti apa. Pelajari teorinya dulu. Oh, awalnya orang kalau menggambar kepala nih, wajah manusia, misal kalau di luar kita nggak boleh. Atau gambar pohon aja. Garis dulu, buat garis segi 4 dengan pensil. Ini ma'rifah, teori. Yang kedua, di dalam seni harus ada khibrah. Apa khibrah? Pengalaman. Wallah ikhwah, kalau orang sepintar apapun teori, nggak terjun praktek, nggak bisa. Nggak punya pengalaman, nggak bisa. Yang terakhir apa? Yang selanjutnya, yang ketiga apa? Yang dibutuhkan oleh sebuah seni. Apa ikhwah fillah? Yang dibutuhkan oleh sebuah seni? At-tamarrun wa tajrubah. Latihan. Seni itu harus dilatih. Apa yang disebut seni? Pertama, orang harus ada ma'rifah, pengetahuan tentangnya, teori dasar. Yang kedua, ada khibrah, pengalaman. Dia cari, dia contoh, dia ngobrol sama orang, dia lihat orang, dia contoh orang. Yang ketiga yang paling penting, tamrin. At-tamarrun, al-murunah, kebiasaan, pembiasaan, latihan yang terus menerus. Masya Allah ikhwah, ana pernah lihat di YouTube, ada orang nggak jatuh pakai sepatu roda, loncat ke tinggi seperti ini, ke bawah sini nggak jatuh. Itu mustahil tanpa sebuah tamrin wa tadrib. Dan seni itu harus dilatih. Pengetahuan, pengalaman dengan cara melihat orang, ngobrol dengan orang, bertanya kepada orang, ini khibrah. Kemudian yang terakhir apa? Yang ketiga apa tadi? Latihan.
dan setelah 3 hal ini kita lewati, maka ada tahapan terakhir. Yang terakhir, malakah. Orang akan memiliki kemampuan dan keahlian dalam hal itu. Maka akhi Nawaf, antum ingin jadi seorang khatib? Insyaallah ya. Satakun khatiban bari'an. Tapi syaratnya antum harus ingat, 4 hal ini harus antum lakukan. Dan langkah pertama sudah antum pelajari ini. Antum hadir di sebuah majlis nadwah yang disebut dengan nadwatu ilmul khatabah. Kita pelajari dulu dasar khutbah ini. Setelah itu nanti antum nanya-nanya kepada siapapun, bagaimana cara berkhutbah yang baik, kok bisa khutbah itu menjadi baik. Yang ketiga, antum latih diri antum terus menerus. Semakin sering kita latihan akan semakin bagus. Dan yang terakhir apa? Orang kalau sudah melewati 3 fase ini dalam sebuah seni, dia akan memiliki malakah, kemampuan. Dia akan memiliki keahlian dalam hal tersebut. Naam. Idzan ikhwa fillah azakumullah, ukarrir bi anna al-khatabah yu'arrifuha ba'd al-ulama ta'rif ats-tsani bi annaha fannun min fununil kalam. Seni dari seni berbicara yang tujuannya apalagi sama tujuannya. Yuqsadu bihi, yang tujuannya melatih diri dalam berbicara ini tujuannya cuma satu, untuk apa? Ta'thir, bisa mempengaruhi orang yang ada di depan kita. Ikhwah, karena itu kalau ada khatib baca di depannya orang tidur, matanya tidak awas ke mereka, matanya tidak melihat ke kiri ke kanan, matanya tidak adu mata dengan para mustami', ini tidak akan memberikan ta'thir, maka khutbahnya gagal. Maka perhatikan, dari definisi ini kita sudah paham dan dapat poin penting ketika orang ingin berkhutbah. Dia harus bisa menyampaikan ta'thir. Dia bisa memberikan pengaruh. Apa yang akan dia sampaikan harus itu benar-benar bisa berpengaruh kepada orang, bisa diambil oleh orang. Kita lihat lagi, dengan cara apa khutbah ini disampaikan? Dengan cara apa? Melalui apa? Melalui pendengaran dan sekaligus penglihatan. Khutbah itu yang paling inti digunakan ada 2 indera. Indera apa? Ketika antum hadir di sebuah khutbah, yang berfungsi dari indera antum apa? Yang paling inti pendengaran, antum dengar khutbahnya, pembicaraannya orang tersebut. Yang kedua, antum lihat apanya? Nah, kita lihat definisinya, penjelasannya. Maka di sini dikatakan wa mimma yadkhul atharuhu an tariqil basar huwal hay'ah, diturunkan selesai, diturunkan. Nah ini tadi dijelaskan bahwasanya khutbah itu adalah disampaikan dengan 2 cara, yaitu melalui pendengaran dan penglihatan. Apa yang paling berpengaruh dari seorang khatib dari mustami'nya kalau lewat pendengaran? Kita lihat ada 3. Yang pertama adalah metode cara berkhutbah. Ikhwah, kalau cara berkhutbah antum, orang ketidur karena pendengaran gak nyaman. Asal antum berbicara ada intonasi naik turun, orang itu seperti rolling coaster, dia tidak bisa tidur. Begitu dia mau ngantuk, antum kagetkan dengan suara yang naik. Begitu dia sudah mulai tegang begini, antum turunkan sedikit, dia tenang lagi. Nah itu khutbah. Lidzalika Rasul SAW idza khataba, dalam sifat khutbahnya Nabi, nanti besok kita akan ulangi lagi. Nabi disebutkan sifat khutbahnya, idza khataba ihmarra wajhuhu wa ala sautuhu ka'annahu munziru jaisin sabbahana wa massana. Nabi kalau berkhutbah, kata para sahabat, itu matanya, wajahnya merah, kemudian suaranya meninggi, ka'annahu munziru jais, dia seperti seorang panglima yang memperingatkan pasukannya. Seolah-olah dia mengatakan, hati-hati, kita diserang di waktu pagi, kita diserang di waktu sore. Jadi ada intonasi. Karena pendengaran ini, kalau Anda mau tanya antum, kenapa antum bisa ngantuk kalau naik bis atau naik mobil? Ikhwah, antum di kelas kenapa nikmat tidur kalau Ustaz jelasin? Anda mau tanya, enggak benar? Anda mau tanya, kenapa? Karena guru ini nerangkan dengan satu watiratin wahidah. Jadi ikhwah, mobil kenapa antum bisa tidur? Satu gerakan,
tidur. Percaya sama anak, antum kalau dengar apa saja satu titik air, tik 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 tik, lama-lama ayat Al-Quran antum dengar ketika dibaca dengan begitu, enggak ada ayat Al-Quran, ya nggak ada kan begitu ya, atau yo, tapi dibacanya begitu aja, lama-lama apa? Paling cepat dengar Al-Quran. Iya, karena itu fitrahnya manusia ternyata. Iya. Karena itu ikhwah azzakumullah, di dalam khutbah antum harus ingat, di dalam khutbah orang yang mendengar antum ini punya pendengaran, dan kalau satu metode berbicara antum gunakan, lama-lama mereka akan tidur, mereka tidak akan perhatian. Maka harus ada intonasi. Yang kedua yang berpengaruh pada pendengarannya apa? Penyampaian khutbah. Maksudnya penyampaian khutbah apa? Termasuk di dalamnya adalah materinya. Mereka dengar tuh, ketika antum nyampaikan dengan dalil, dengan semua yang bisa memuaskan mereka, mereka akan mendengarkan khutbah antum. Tapi ketika materi khutbah, penyampaian khutbahnya tidak didasari dengan materi yang kuat, mungkin orang tidak akan mendengarkan antum. Itu lewat pendengaran. Yang ketiga apa? Ya, seperti yang disebutkan barusan, yang paling penting adalah saut. Khutbah ini modalnya adalah saut, ikhwah, suara. Ingat ikhwah, nggak perlu semuanya kayak ana, nggak ada. Ana pun iri kalau ngelihat Ustadz Saifin berbicara, Ustadz Syiar berbicara, karena hakikatnya dalam berbicara itu nggak perlu kencang sebenarnya. Yang penting ada intonasi, yang penting ada tekanan. Siapa Ustadz yang antum kenal yang dia nggak banyak berbicara keras tapi menyentuh jamaah? Karena intinya berbicara itu, baik itu muhadharah atau khutbah, ada kesamaannya. Tujuannya untuk menyentuh, untuk memberikan mempengaruhi para pendengar. Siapa ustadz-ustadz yang terkenal? Ada ustadz namanya Ustadz Nuzul Zikri. Itu pernah dengar? Enggak pernah. Beliau kayak Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari yang mirip-mirip anak, teriak terus. Ada ustadz walaupun pelan tapi kadang naik, Ustadz Syafiq Basalamah, kadang kenceng. Ada Ustadz Khalid Bawazir, satu nadanya tapi karena materinya padat, berisi dan bagus, serta didukung dengan mimik wajah yang luar biasa, menarik. Padahal satu tuh nadanya beliau. Ada Ustadz pelan kalau bicara, tapi beliau ini pintar dalam memanage intonasi suara dan bermain isyarat serta mimik wajah, karena dia akan berhadapan dengan dua hal, pendengaran dan penglihatan. Antum nih, walaupun anak pelan suara anak, tapi ketika anak mimik anak, ikhwah, orang tua antum, ikhwah, hati-hati, antum kan perhatian. Tapi jadi gimana ya, orang tua antum di rumah, antum ketahuannya apaan sih orang? Iya, serius. Karena itu ikhwah fillah azakumullah, intonasi ini penting. Ingat, catat ya, nggak perlu kencang, nggak. Ustadz Nuzul Zikri pelan tapi masya Allah selalu orang itu tersentuh karena beliau punya intonasi yang bagus dalam menyampaikan apa yang beliau ingin sampaikan. Ya. Kemudian melalui penglihatan ikhwah, melalui penglihatan apa yang dipengaruhi oleh khutbah? Kalau orang yang melihat kita sebagai khatib, apa yang yang berpengaruh bagi mereka? Yang pertama dari seorang khatib apa? Yang pertama penampilan. Karenanya ikhwah, ana pernah suatu hari dikeluhkan oleh seseorang. Beliau ini panitia pengajian. Beliau mengatakan, Ustadz, afwan, ana itu nggak meragukan ada Ustadz Fulan, masya Allah, kalau nyampaikan ilmu itu luar biasa. Hadis, ayat, asar salaf, perkataan para ulama keluar kayak air mengalir, Ustadz. Tapi ana nggak suka penampilannya. Kalau ngisi kajian kan itu ribuan orang dan ratusan orang, Ustaz ya. Masa pakai celana apa namanya, Afwan? Yang kotaknya ada 4 apa 20? Apa? Kayak katok. Iya, kayak katok itu loh, paham itu? Kemudian kadang-kadang Ustaz, atas sama bawah itu beda warna yang sangat mencolok. Jadi beliau ini mungkin ya karena dipikir sopan, beliau nggak salah juga. Cuman terkadang ada orang-orang, terutama di dalam kita harus mempelajari etika dan masyarakat tempat kita berkhutbah juga.
Ana sepakat insya Allah kalau antum berkhutbah pakai gamis nggak ada orang komentar, bahkan semuanya positif. Antum pakai baju Pakistan semuanya. Yang susah itu kalau pakai baju koko misalnya, atas warnanya coklat, bawah antum pakai warna ungu misalnya celananya. Sopan, isbal enggak, apa enggak isbal malah nisfusa, tapi warnanya itu mencolok kan nggak enak dilihat ikhwan. Maka kadang-kadang penampilan seorang khatib, tampilan dirinya itu kalau jalan, kalau mau khutbah itu harus diperhatikan, harus. Karena orang sebelum melihat ucapan antum, kadang-kadang penampilan antum sudah dinilai oleh orang dulu. Nah ini lewat penglihatan. Yang kedua, nah ini ikhwah fillah azakumullah, ini langsung dalam khutbahnya sendiri. Kalau tadi di luar khutbahnya, nah sekarang di dalam khutbahnya. Orang kalau khutbah sama sekali karena haram bergerak, 3 kali bergerak batal khutbah. Ada yang berpendapat seperti itu? Ada. Antum pernah ditegur di sebuah tempat gara-gara banyak bergerak ketika khutbah Jumat? Ana pernah ditegur ya ikhwah. Maaf Pak Ustadz, yang pernah kami baca dan pernah saya tahu, nggak tahu kalau panitia pengajian panitia takmir ini tahu apa tidak, Ustadz tadi khutbah kok banyak sekali geraknya. Apa itu tidak bertentangan dengan rukun-rukun khutbah? Ana baru dengar ada rukun khutbah nggak boleh bergerak. Tapi ada ternyata orang yang berpendapat seperti itu, ikhwah. Padahal isyarat ini penting untuk digunakan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan isyaratnya. Salah satunya dalam contoh dalam hadis apa? Ahsan. At-taqwa hahuna wa yusiru ila sadrihi thalatha. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Para sahabat melihat. Karena Nabi sampai mengukul at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna wa yusiru ila sadrihi. Ana wa kafilul yatim kahatain fil jannah wa asara ila as-sababa wal wusta. Para sahabat, Masya Allah, itu dilihat oleh orang. Maka apapun isyarat, sampai isyarat mata, sampai isyarat wajah, antum itu perlu untuk melihat. Ana berikan satu rahasia, tapi nanti boleh antum praktek atau tidak. Semua manusia sehebat apapun, ini fitrah manusia ya. Walaupun antum lihat ada orang, Masya Allah, ini orang asadul mimbar, atau dia apa, ada yang lebih hebat daripada asad? Ada binatang nggak mungkin tifsahul mimbar gitu. Walaupun dia itu asad, singa mimbar, tetap hakikatnya ada groginya. Apalagi misalnya di depannya ada guru-gurunya, ada orang-orang tua, ada orang-orang yang lebih senior. Secara fitrah kita sebagai manusia itu pasti ada genternya. Ikhwah, ada sesuatu yang diajarkan oleh seorang ahli pidato Romawi dalam sejarah, dan dia orator pertama katanya dalam sejarah. Dan gara-gara dia dibuatlah buku tentang ilmu berpidato di zaman Yunani kuno. Nama orang ini adalah Demostin. Demostin adalah ahli pidato pertama dalam sejarah yang karena dia ditulis buku tentang ilmu khotabah dalam budaya Yunani. Jadi kalau antum tanya siapa bangsa pertama yang mengumpulkan teori dan ilmu cara berkhutbah, itu orang Yunani. Jauh sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka pernah mengkonsep sebuah ilmu dengan nama ilmu seni berpidato, dan orator hebat mereka namanya Demostin. Nah, dia pernah mengatakan di antara cara untuk menghilangkan rasa takut, grogi, terutama melihat banyaknya orang, antum tatap satu orang yang paling antum hormati dan paling antum membuat antum takut. Siapa? Kalau di sini siapa? Maksudnya di sini di pondok. Ternyata hadir di tengah-tengah antum Ustadz Muhammad Qasim Muhajir misalnya. Mudir Mahat Ustaz Ujan atau mudir madrasah Ustaz Syiar, antum gak nyaman. Ada. Kalau menurut Demostin, cara yang paling penting supaya antum gak grogi, tatap dia. Ketika antum berbicara, arahkan pandangan antum ke beliau.
Karena ketika antum berbicara, hakikatnya mimbar punya siapa? Punya kita, bukan punya dia. Ini ana kalau memperhatikan orang-orang yang ada di sini, termasuk Ustaz Said, beliau atasan ana di madrasah, bisa jadi ana nggak enak. Tapi afwan, sekarang ini punya ana, tempat ini punya ana, Ismail. Nanti ana akan malu ketika lihat rekaman, ya Allah ada Ustadz Fulan, ya Allah. Kalau anda pikirkan itu hilang, ucapan anda nggak akan keluar, grogi. Maka cara terbaik kata Demostin, lagi-lagi khutbah itu seni, berbicara itu seni, bisa dipelajari. Salah satu cara antum, ini orang yang paling antum takuti, lihat saja. Setelah itu antum yakinkan diri antum, ana saat ini akan berbicara. Kalau ana salah, pasti beliau nanti akan tegur. Kalau ana salah, orang-orang yang ada di sini pasti akan menegur ana. Itu cara antum. Jangan antum berpikir, ya Allah, ini orang-orang hebat, Syekh Akram Ziyadah ada di sini. Antum mau nyampaikan 2-3 kalimat menasihati seluruh santri dengan bahasa Arab. Innal hamdalillah, Syekh Akram lihat. Hilang buyar. Ketika antum berbicara itu, mau Syekh Akram Ziyadah, mau malaikat Jibril, lupakan dulu. Antum katakan dalam hati, afwan Syekh Akram, tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada antum. Malaikat Jibril, afwan, walaupun antum hadir di sini, tanpa mengurangi, ana harus berbicara dan ana harus menyampaikan apapun yang ana harus sampaikan. Maka insya Allah akan keluar ucapan. Itu. Ternyata ada seninya. Ada seninya. Maka antum akan pede, kuat dan berani. Nah ini. Selanjutnya ikhwah fillah azakumullah, tarif yang ketiga. Yang ketiga, yang ketiga belum ditulis Ustaz Saif. Belum tulis, padahal itu yang paling inti. Dibuka di ininya Ustaz. Di Word, ternyata di Word. Afwan, belum Anda pindahkan. Insyaallah kita akan pindahkan saja. Di tarif. Terus Ustaz Saif. Terus yang paling bawah kan. Nah, itu. Ini bawah dikit. Ya, dibesarkan selesai, bawah lagi dikit. Nah, tarif yang ketiga ini. Sama ini cukup, yang ini sudah cukup selesai. Nah, yang ketiga ikhwah yang belum kita sampaikan. Nah, ini penting. Ini yang poin-poin yang saya sampaikan ada di sini. Ini yang perlu diperhatikan ikhwah fillah azakumullah. Yang ketiga, ats-tsalis, wa minal ulama man 'arrafaha bi ta'rifin mujaz. Tapi ada sebagian ulama menafsirkan, mengartikan, mendefinisikan khutbah atau khatabah dengan definisi yang sangat ringkas dan singkat dan mudah untuk kita ingat. Apa kata mereka? Yaitu wahia fannu mukhatabatil jumhur awil jamahir litta'thiri alaihim. Cukup sudah. Khutbah adalah fannu mukhatabatil jumhur, awil jamahir, yaitu sebuah seni cara berbicara di hadapan orang banyak, halayak banyak. Untuk apa tujuannya mempelajari seni berbicara di depan orang banyak ini? Lita'thiri alaihim, untuk memberikan, untuk apa? Mempengaruhi mereka, untuk membuat mereka terpengaruh dengan apa yang kita sampaikan. Inilah yang dimaksud dengan khutbah. Berarti rukunnya ada berapa? Rukunnya ada berapa dalam penyampaian ini? Ada 5. Kita baca. Yang pertama, khutbah wa min hadza ta'rif al-mujaz, dari definisi yang singkat ini, wa hiya fannu mukhatabatil jumhur awil jamaahir li ta'thiri alaihim. Seni khutbah adalah seni dalam berbicara di hadapan orang banyak untuk mempengaruhi mereka. Najidu darurata wujudi apa ini? Wujudi apa? Anasir al-atiyah. Berarti dalam khutbah itu, definisi khutbah, ada 5 unsur penting yang diperhatikan, maka khutbah itu akan baik. Yang pertama, coba kita lihat. Fannun, khutbah itu adalah fannun. Catat ya. Catat. Fannun artinya seni. Khutbah itu seni. Ana katakan kaidah tadi ana sampaikan, semua hal dalam kehidupan kalau disebut seni berarti kaidahnya bisa dipelajari dan orang bisa menjadi ahli, bisa dipelajari dan menjadi ahli. Dan kunci dari sebuah seni ada 4.
Apa itu? Ikhwah. Fannun. Berarti kalau dia seni, berarti sebuah seni ini yahtaj ila ma'rifah. Seni membutuhkan yang pertama pengetahuan. Apa itu? Pengetahuan dasar. Dalam bahasa kita teori, pengetahuan dasar teori tentang sesuatu itu. Antum harus tahu dulu. Sebelum apapun, kalau kesenian bela diri, berarti antum harus pelajari. Apa? Syekh? Apa namanya ini? Jurus-jurus, langkah-langkah, pemanasan dulu. Kalau nggak kerak, keselew antum. Nggak pernah apa-apa ikut tifan, ikut apa namanya? Jujutsu. Main tarik. Kenapa? Karena nggak ada ma'rifah. Harus ada pengetahuan, teori dipelajari dulu. Oh, teorinya begini, cara menarik seperti ini. Nanti begini. Walaupun dalam praktek belum tentu, tapi sudah ada ma'rifah. Seperti kita sekarang ini mau berpidato, pelajari dulu. Teorinya pelajari dulu. Harus ada ilmu dan ma'rifah. Pengetahuan standar. Yang kedua, yang harus ada pada seni apa ya ikhwafil azakumullah? Selain ma'rifah, yang kedua khibrah. Khibrah bisa didapat dari dua hal. Apa itu? Kasih tahu anak, pengalaman itu bisa didapatkan dari dua hal. Apa? Apa yang antum alami sendiri atau apa yang dialami oleh orang lain. Itu cara kita mendapatkan pengalaman. Cerita dari ustadz, di sharing dengan orang yang hebat, itu dari orang. Dari kita pun, ya Allah, pengalaman anak kemarin ditertawakan pas khutbah. Berarti khutbah anak nggak menarik dong. Dari pengalaman kita belajar, nggak apa-apa. Tapi nanti akan kita jadi baik. Yang penting pengalaman dulu ada. Yang ketiga, ikhwah, as-salis allati yahtaj ilaiha al-fan ba'da al-ma'rifah, thumma ats-tsani al-khibrah. As-salis kama qultu al-maranah, yani at-tadrib wat-tamrin. Adanya latihan yang terus-menerus dong. Ikhwah fillah azakumullah. Ada orang pintar bela diri. Sampai antum 2-3 orang nendang dia bisa tangkis. Bisa tiba-tiba kayak begitu. Nah, ada orang seperti beliau Ustaz Saif atau Ustaz Ibrahim ngajar faraid. Ada orang nanya, ana pernah berapa kali nanya ke Ustaz Ibrahim, enggak ada setengah jam Ustaz Ibrahim ngasih ana jawaban. Kenapa beliau bisa? Maronah ketika mengajar santri dia terbiasa latihan. Ana nggak ngerti faraid, beliau ngerti. Karena adanya maronah, latihan terus-menerus. Maka orang akan menjadi ahli. Dan itu dalam semua hal, ikhwafil azakumullah. Dalam semua hal. Semakin antum latih, semakin antum coba, antum akan jadi ahli dan akan hebat. Yang terakhir apa? Setelah antum punya teori, setelah antum banyak memiliki pengalaman, setelah antum mencoba dan melatih diri, terakhir, antum akan memiliki kemampuan jadi master antum. Maka jangan langsung kepada malakah, latihan nggak pernah. Jangan langsung antum latihan, ma'rifah belum. Maka urutan dalam sebuah seni supaya kita jadi ahli, yang pertama ma'rifah, harus ada pengetahuan dasar. Yang kedua khibrah, harus ada pengalaman dalam hal tersebut. Yang ketiga harus ada setelah itu maranah, pembiasaan diri, latihan. Yang terakhir, kalau 3 etape dan tahapan sudah dilalui, orang akan menjadi malakah, dia punya kemampuan dan akan jadi ahli terhadap hal tersebut. Kita lanjutkan mukhatabah. Nah ini pentingnya ikhwah. Yang jadi masalah mukhatabah ini ketika disebut khutbah itu adalah mukhatabah. Artinya apa mukhatabah? Muwajahah wa musyafahah. Langsung kita berhadapan dan juga berbicara di hadapan orang. Menatap orang, melihat reaksi orang. Karenanya wallah ikhwah, dimanapun khatib, kalau dia tidak memperhatikan hal ini dan tidak mengetahui hakikat ini, semua yang dengar akan tidur. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan bahwasannya orang tidur, yang dengar akan mengatakan berapa lembar lagi itu dia akan baca. Tapi ketika antum berkhutbah langsung berhadapan, materi boleh antum lihat, tapi tetap antum muwajahah, mukhatabah, seolah-olah antum ingin berbicara dengan orang, mereka akan perhatian.
Bahkan dulu ada ustadz kita di sini, mudir pesantren pertama, itu kalau khutbah Jumat nggak pernah Anda dapatkan sampai sekarang ini orang seperti beliau. Benar-benar mukhatabah. Dia seperti berhadapan dan berbicara dengan santri-santri. Begitu ada yang tidur di tembok nomor pertama, yang nyandar di tembok bangun. Yang tidur bangunkan. Masya Allah. Waktu muhadharah malam Rabu, ketika ada yang bercanda di belakang, yang di belakang langsung, karena adanya perasaan sedang mukhatabah, musyafahah wa muwajahah. Anda sedang berbicara, mereka harus dengar. Mereka harus perhatian sama Anda. Jadi seorang khotib, antum harus punya perasaan egois. Orang ini harus apa? Menjadikan anak pusat perhatian. Wallahi ikhwah, antum berhasil jadi khatib kalau antum bisa menjadikan diri antum pusat perhatian ketika antum berbicara. Ini kuncinya. Karena khutbah adalah apa? Afwan terjemahannya. Ta'rif as-salis. Khutbah hiya atau khatabah hiya mukhatabah. Seni dalam berbicara di hadapan orang. Maka antum harus bisa menjadi pusat yang menarik. Nah, yang ketiga, ikhwah fillah azakumullah, khatib. Ya, ingat kata-kata khatib. Ikhwah, antum bukan lagi mukri. Antum bukan mukri. Bukan pembaca, atau antum bukan sedang seperti baca berita koran. Orang dia nggak peduli. Orang mau dengar, orang nggak mau dengar, gas, bodoh amat, yang penting Anda baca. Khatib nggak boleh begitu. Antum harus lihat reaksi orang. Antum khatib bukan mukri. Maka seorang khatib, dia ketika berbicara dia juga harus mengetahui orang itu punya reaksi tidak terhadap apa yang dia sampaikan. Yang keempat, ikhwah, jumhur. Yang namanya khutbah atau khatabah harus ada jumhur, halayak orang, kumpulan orang, paling sedikit berapa? Nabi pernah berkhutbah di hadapan berapa orang? Pernah di awal datang ke Madinah cuma 40 orang. Pernah pula Nabi berkhutbah di hadapan cuma beberapa gelintir para sahabat. Intinya harus ada jumhur. Artinya sekelompok orang, mau itu 7, 3, 8, apalagi banyak seperti ini. Ini poin yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, yang paling penting dari sebuah khutbah apa? Ikhwah, perhatikan nanti. Antum baru teori ini, dalam praktek ingat. Hal yang antum harus pikirkan. Antum ketika milih judul nanti kan akan dinilai. Pilih ini ketika Anda sampaikan sesuai dengan karakter Anda nggak? Taksirnya nanti ustadz atau yang akan menilai ini gimana reaksinya sama Anda. Afwan, ini Anda bocorkan ya. Tahun kemarin ada orang yang Anda nggak tega. Ya Allah, nggak dinilai dia mau lulus. Dinilai sebenarnya nggak layak. Mau diulang remedi nggak ada waktu. Anak kasih nilai KKM. Waktu itu kalau nggak salah berapa selesai nilai terendah? 60. Anak nggak tega, anak kasihlah 70. Maksudnya paling rendah di antara teman-teman. Karena nggak layak sama sekali. Kok dia tidak mengerti? Mungkin karena waktu itu tidak ada seperti ini selesai ya. Jadi nggak disiapkan. Akhirnya yang penting milih judul, pakai tulisan lagi baca. Kita yang dengar ini khutbah atau baca buku gitu. Jadi gak ada sama sekali. Wah, suara sangat rendah, sangat datar. Akhirnya standar. Maka poin yang terakhir dalam khutbah, ikhwafillah, ta'thir itu antum dapatkan, antum rasakan apa? Yang paling inti, antum lihat orang ini terpengaruh dengan khutbah Anda. Dari apa? Ya antum kalau sebagai khatib tahu. Perhatian. 2, ekspresi wajah orang depan antum. Anda sedang bicara nih, ada sebagian orang berarti nggak menarik, Anda nggak berhasil. Tapi kalau ada sebagian dari antum, berarti ada taksir. Ini maksud Anda. Ini. Dan antum nanti ketika jadi khatib terus melatih diri, antum akan paham. Ini Anda ucapannya ada taksirnya atau tidak, tahu dari ekspresi orang-orang yang mendengarkan. Iya, walaupun nggak mungkin ada manusia sehebat apapun, kalau ada ratusan orang nggak ada 70-80 yang tidur, nggak mungkin.
Cukup 200 dengerin antum kalau ada 300 nih. 200 dengerin antum 100 itu antum berhasil. Tapi kalau 300 kurang 5, ya ini yang 5 tuh yang dengar, yang lain pada ngantuk, berarti ini sudah gagal antum jadi khatib. Ya ini ikhwah fillah azakumullah. Iya. Kemudian yang bawahnya selesai. Iya. Kenapa penting sebagai penutup ini ikhwah? Kenapa pentingnya ada 5 hal di atas tersebut? Nah ini rahasianya ikhwah. Ini rahasianya. Siapa yang mau bacakan ke anak? Maju ke depan dan bacakan ke anak. Anak nanti artikan. Enggak ada 2 mic ya sesave ya? Enggak ada ya? Satu aja. Siapa yang mau bacakan? Afdalukum. Hada akhir insyaallah. Nah. Ya Allah, ya Allah. Kenapa 5 ini harus ada? Yang pertama, dia adalah fan, seni yang harus dipelajari, ada pengalaman, kemudian dilatih, kemudian setelah itu menjadi ahli. Dia adalah langsung musyafahah. Yang ketiga itu ada khatibnya, kemudian ada ta'thirnya. Kenapa 5 hal ini ada? Kita coba baca alasannya. Kalau nggak ada yang maju, Anda bacakan. Yang pertama, li'annahu idza in 'adama al-fannu wal khibratu kana al-kalamu tahrijan. Karena orang kalau tidak ada seni dalam berbicara. Seni berbicara apa tadi? Ikhwah, ada intonasi, suara, mimik, isyarat, gerakan, ya. Dan tidak ada hibrah, pengalaman, dia tidak latih diri. Termasuk di dalamnya hibrah ini adalah tamrin. Apa yang terjadi? Ucapan yang akan keluar adalah tahrijan, ngawur, asal-asalan, nggak tertata dengan rapi. Antum nggak pernah maju jadi khatib. Antum khutbah di masyarakat antum, apa yang terjadi? Innal hamdalillah. Nah, goyang itu kayak ada gempa mimbar. Kenapa ini? Karena nggak ada hibrah, nggak ada latihan sebelumnya. Karena itu khutbah itu seni berpidato itu adalah seni. Ada latihannya, ada pengetahuannya, bisa dipelajari dan dilatih. Yang kedua, ikhwah fillah azakumullah, wa idza 'adamatil mukhatabah kana tilawah au tardid. Antum kalau baca butuh orang lihat antum enggak? Antum kalau baca sesuatu, contohnya penyiar radio, dia butuh ditonton sama orang enggak penyiar? Enggak tahu, butuh, karena dia tahu orang walaupun enggak ada, orang dengar dia. Itu penyiar. Beda sama khatib. Khatib itu ketika menyampaikan khutbah dia mukhatabah, berhadapan. Maka karenanya dia harus tahu ketika berhadapan beda ketika dia berbicara dengan membaca itu beda. Jadi dia harus bisa menggugah orang karena dia muwajahah, mukhatabah, musyafahah, supaya orang tujuan khutbah tersampai. Apa tujuan inti khutbah? Ta'thir, sampai itu pesan, ada pengaruh itu pesan. Naam. Kemudian yang ketiga, ikhwah fillah azakumullah, wa idza lam yujad jumhur kana al-kalamu haditsan aw wasiyah. Kalau enggak banyak orang, khutbah itu harus dihadiri banyak orang. Kalau cuma satu ngomong, innal hamdalillah, enggak perlu. Ya akhi, ana lihat antum tadi salah begini-begini, cukup. Wasiat. Ya akhi, ana wasiatkan antum mau safar nih, ittaqillah. Karena 1 orang, 2 orang. Tapi kalau 1 kelas 3 angkatan mau pergi, ustadz syiar harus berkhutbah, memberikan nasihat. Maka rukun khutbah ada jumhur. Jelas ikhwah? Jadi khutbah itu harus dihadiri oleh jumhur, ada halayak. Yang keempat, wa idza lam yujad khatib kana ilqa'an. Kalau tidak ada khatib itu bukan khutbah tapi penyampaian saja, dan penyampaian itu nggak perlu seorang khatib. Contohnya, afwan, ana dititip pesan oleh Ustadz Saifin, antum disuruh besok untuk belajar ada remedi, itu sudah ilqa. Atau Sebastian sampaikan kepada anak-anak kelas 3, anak nggak perlu duduk, cukup ikhwah gadan insyaallah fi tikrar fi madati kadza, sudah selesai, itu ilqa. Tapi khutbah bukan begitu, karena dia ada unsur ta'thir untuk mempengaruhi, maka dia harus dipersiapkan. Terakhir, kenapa mesti harus ada ta'thir? Wa idza lam yuhsal ta'thir kanat adimatis samarah.
Kalau khutbah itu tidak mendapatkan pengaruh, tidak menghasilkan pengaruh, di orang itu tidak sama sekali berpengaruh apa yang kita bicarakan, berarti nggak ada hasil khutbah antum, gagal khutbah antum. Wadhil kalam? Ya, sebelum kita berpisah kita ulang dulu ta'rif dan ta'rif al-akhir li al-khutbah. Sama-sama kita baca sama-sama di ta'rif al-akhir, selesai. Al-akhir fakat, selesai. Yang terakhir tadi, ini nih. Sama-sama ikhwah. Wa minal ulama. Mana? Man arrafaha bi ta'rifil mujaz. Wa hiya fannu mukhatabatil jumhur aw jamaahir. للتأثير عليهم واستمالتهم. Ulang lagi biar kita hafal. Ini khutbah, definisi paling pendek dan insyaallah kita ingat. Apa itu khutbah? Mahiyal khutbah? Waqad arrafaha ba'd al-ulama bi ta'rif. Sama-sama 1 2 3. Wahia fannun mukhatabatil jumhur awil jamaahir للتأثير عليهم والاستمال عليهم. Ya. Wadhil kalam ikhwah? Wadhih. Berarti dari definisi ini ada 5 unsur yang wajib kita ingat. Yang pertama, khutbah adalah seni, fan. Yang kedua, rukun keduanya mukhatabah, berhadapan, maka harus dipersiapkan. Yang ketiga, khatib. Khatib dia harus memposisikan diri sebagai khatib, bukan seperti orang yang berbicara atau orang yang membaca. Yang keempat, jumhur. Dalam khutbah orang harus ada kumpulan orang di hadapan khatib, nggak boleh cuma satu orang. Kalau satu orang disebut wasiah atau cuma pembicaraan saja. Karena itu pelajaran itu nggak disebut khutbah. Pelajaran itu karena bisa satu orang, 2 orang bisa, nggak perlu jumhur. Boleh? Yang terakhir harus ada ta'thir. Khutbah poin pentingnya harus membuahkan ta'thir. Karena itu Nabi menggunakan isyarat, menggunakan pertanyaan, tujuannya agar para sahabat bisa memahami. Hakadha ikhwah fillah azakumullah alladhi nastati' an nulqiha alaikum fi hadzal masa wa fi hadzal makan al mubarak. Wa nashkuru li Ustaz Saif alladhi yusahibuna huna fi hadzal masa wa nashkurukum jami'an ikhwah. Dan insyaallah besok sore di waktu yang sama, di tempat yang sama, kita akan melanjutkan masuk kepada pembahasan penting ikhwah. Apa pembahasan kita besok sebagai modal antum? Sifatul khatib. Sifat atau hal-hal yang perlu dimiliki oleh seorang khatib dalam menyampaikan khutbah, itu yang kita akan fokuskan dalam pembicaraan besok, sehingga antum benar-benar pelajari, latih dan ketahui supaya menjadi khutaba al-mutamayyizun insyaallah fil mustaqbal. Qulu amin insyaallah ikhwan. Iya. Bisa insyaallah jadi khatib ya? Bisa, karena khutbah adalah seni yang bisa dipelajari, yang tidak mungkin orang tidak bisa, semua orang pasti bisa. Syukran lakum ikhwah fillah. Pertemuan ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kalau ada kesalahan bisa dimaafkan, karena pasti ada banyak kesalahan karena anak manusia. Kita tutup pertemuan kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.